Bapak Ibu Saudari, saya akan memulai dengan menceritakan seorang yang bernama Laszlo Polgar. Orang ini adalah orang yang nanti kita akan perhatikan, seorang yang luar biasa ketika nanti dia mendidik anak-anaknya. Ya, ketika dia muda, dia banyak membaca, dia adalah seorang psikolog pendidikan, jadi dia sangat berminat tentang perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan manusia pada umumnya, khususnya anak-anak. Dan dia kemudian di dalam salah satu buku dikutipkan bahwa ketika saya melihat cerita-cerita kehidupan orang-orang yang jenius, maka saya menemukan hal yang sama berulang-ulang. Mereka memulai kejeniusannya, kepandaiannya, kehebatannya itu pada usia yang sangat muda. Dan mereka mempelajarinya secara sangat intensif. Nah, keyakinan ini ketika dia melihat begitu banyak orang yang menjadi paling hebat di bidangnya, dimulai dari kecil, itu kemudian dia aplikasikan dalam kehidupannya. Ketika dia menikah, dia ngomong sama istrinya kurang lebih ya, yuk kita praktekkan, kita jadikan anak-anak kita menjadi hebat sesuai dengan bidangnya. Nah, karena minatnya adalah tentang catur, maka dari kecil anak-anaknya ini dilatih main catur. Mereka punya anak 3 dan nanti kemudian kita akan mengenal mereka sebagai Polgar Sisters. Ya, nama yang besar adalah Susan, yang kedua adalah Sofia, dan yang ketiga Judith. Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka kita melihat anak yang paling besar ini saja sudah kelihatan hasilnya di usia yang ke-15. Pada usia ke-15, dia sudah menjadi pecatur nomor 1, bukan di Hongaria tempat mereka berasal, tetapi seluruh dunia. Bagaimana bisa demikian? Kalau Persatuan Catur seluruh dunia, FIDE, ya, itu mengaturkan bahwa setiap orang yang melakukan pertandingan mendapatkan poin. Itu namanya rating elo, begitu ya. Nah, ketika dia melakukan pertandingan dan menang, nanti poinnya itu naik. Nah, ketika berumur 15, karena sudah melakukan sejumlah pertandingan, maka Susan ini sudah menjadi pecatur wanita nomor 1 dunia di usia ke-15. Dan kemudian kita melihat bahwa tahun 96 sampai 99 dia terus-menerus menjadi juara dunia catur wanita. Ya. Nah, prestasi ini kemudian diikuti oleh Judith, adik yang paling kecil. Dia, ini untuk menyingkat cerita saja ya, dari tahun 89 sampai 2014 menjadi pecatur nomor 1 dunia. Lihat, sampai dia pensiun, sampai dia tidak main lagi secara profesional, maka 25 tahun maaf, itu menjadi pecatur wanita paling kuat. Berarti dia nomor 1 terus, dia juara terus, dia dapat poin terus, dia terus ada di atas. Dan bahkan dia pernah masuk menjadi 10 besar ketika nilainya ya dan pertandingan dengan pria, dia menjadi 10 besar dunia bahkan melawan pria. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita melihat bagaimana seorang tua yang visioner mengaplikasikan pendidikan buat anaknya dan dia kemudian memilih catur sebagai bidangnya dan hasil kerja keras, hasil melatih, hasil mendidik dari sangat kecil itu langsung berasa ke hasilnya ketika umurnya hanya belasan dan bahkan sampai puluhan tahun menjadi the best di bidangnya, yaitu catur, khususnya catur wanita. Bapak Ibu Saudari, bukankah dengan demikian kita melihat kembali dari contoh ini bahwa pendidikan di rumah, karena sekolah tidak akan ada menyentuh anak-anak sebelum mereka masuk sekolah. Berarti yang paling mungkin dan paling penting dan sebetulnya paling utama yang mendidik itu adalah orang tua. Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan awal ini saya ingin mengatakan, ini sudah disebutkan oleh Pak Yudi dalam khotbah kemarin ya, di minggu lalu, bahwa orang tua, khususnya Yochebed yang menjadi inang pengasuh yang sebetulnya adalah mamanya sendiri, itu ketika sambil mengasuh, sambil menyusui, sambil melakukan tugasnya sebagai inang pengasuh, dia juga mendidik Musa
di dalam iman dan di dalam segala sesuatu yang dia rasa perlu. Karena itu adalah anaknya sendiri. Dan apa yang menjadi akibat dari pendidikan sejak dari dini oleh orang tua dari Musa ini. Musa walaupun sudah nanti menjadi dewasa dan diaku anak, diadopsi di lingkungan keluarga Firaun, anak Firaun. Tetapi dia tetap akan melihat identitinya. Pembekalan yang dilakukan oleh keluarganya itu menjadi utama, itu menjadi basis, itu menjadi dasar. Nah, kita akan melihat Musa dengan lebih luas ya berdasarkan teks yang sederhana ini, kita akan melihat bahwa apa yang terjadi kepada Musa sebetulnya itu sedang diparalelkan dengan sejumlah kejadian di dalam kitab Kejadian. Kitab yang mengawali, yang mendasari kitab Keluaran. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita akan melihat bahwa ada 6 paralelitas. Pertama, tentu kita melihat bahwa Israel berkembang di tanah Mesir di dalam kitab Kejadian dan itu kemudian juga diulang di dalam awal kitab Keluaran. Itu Pak Theo yang mengkhotbahkan waktu itu. Dan kemudian kita melihat setelah mereka masing-masing orang Israel ada di tanah Mesir, itu diulang untuk menunjukkan hal yang sama. Tetapi juga dilihat perkembangannya. Dan kalau di kitab Keluaran ada berkembang, maka kita mengingat bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan memerintahkan kepada manusia diciptakan supaya berkembang biak, bertambah banyak dan penuhi bumi. Kepada Abraham pun sama, dijanjikan bahwa melalui keturunanmu akan bertambah banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Dan itu kemudian menjadi terwujud sepertinya di dalam Keluaran pasal pertama ayat yang ke-7. Dan kemudian Pak Yudi kemarin juga sudah mengkhotbahkan bahwa apa yang dikatakan oleh dilihat oleh Ibu Musa Yokhebed ketika Musa dilahirkan, tof, baik, atau cantik di dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu adalah tof yang sama yang dikatakan Tuhan kepada ciptaan. Dan kemudian Musa, kita perhatikan, adalah anak yang lebih muda. Dia punya kakaknya Harun dan Miriam, tetapi dia yang dipilih. Ini mengulang hal yang sama sebelumnya, bahwa Habel lebih dipilih daripada Kain, bahwa Ishak adalah anak yang kedua dibandingkan Ismail, bahwa Yakub adalah anak yang kecil dibandingkan dengan Esau. Jadi kita melihat bahwa ini adalah pengulangan pola, bahwa dalam kedaulatan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, maka yang lebih muda yang dipilih, padahal custom atau budaya saat itu harusnya yang lebih tua, yang sulung yang menjadi penerus, yang sulung yang dipilih, yang sulung yang jadi utama. Tetapi tidak demikian rencana dan kedaulatan Tuhan. Yang muda, ada pola kita melihat di sini, yang muda yang dipilih. Dan nanti bahkan Daud pun demikian. Dia yang paling muda di antara saudara-saudaranya. Kemudian ada satu lagi yang menarik, yaitu ketika Musa ditaruh di dalam peti, kata bahasa Ibraninya adalah tebat. Dan tebat inilah yang menjadi kata yang kita terjemahkan dengan bahtera. Jadi seolah-olah ingin dikatakan kelahiran Musa yang harus dialirkan di sungai Nil itu merefleksikan, menjadi paralel dengan bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera dan kemudian menyelamatkan umat manusia saat itu. Bahkan termasuk dibalut gala-gala dan ter itu adalah hal yang sama seperti yang dikerjakan Nuh kepada bahteranya. Dan terakhir, kita melihat peristiwa yang kita baca dalam teks kita ketika Musa harus mengungsi ke Midian. Kemudian dia digambarkan duduk-duduk di tepi sumur. Kemudian dia menolong perempuan-perempuan dari gembala-gembala lain yang jahat. Kemudian dia akhirnya menjadi bagian dari keluarga di Midian. Itu adalah hal yang sama yang hampir persis terjadi kepada Yakub. Seolah-olah teks ini ingin mengatakan Musa ini adalah Yakub yang baru. Melalui Musa, bangsa Israel akan diperbaharui. Melalui Musa, bangsa Israel akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita harus mengatakan penulis Alkitab di bawah inspirasi dari Roh Kudus, di bawah pimpinan Tuhan, menggambarkan maksud Tuhan, menggambarkan rencana Tuhan dengan luar biasa indah.
Sehingga kita bisa melihat paralelitas semacam ini. Dan kita akan melihat kalau begitu Musa digambarkan menjadi Yakub yang baru, akan menyelamatkan bangsa Israel, memperbaharui bangsa Israel melalui Musa. Maka kita melihat tidak heran digambarkan sejumlah kualitas Musa sehingga dia memang sebetulnya pantas dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, kita sudah mempelajari di minggu lalu, Musa mendapat pendidikan iman. Tadi saya sudah menguatkan hal ini dengan memberikan contoh dari Laszlo Polgar ya, dan anak-anaknya yang berhasil itu. Kemudian Pak Yudi juga sudah menyampaikan di minggu lalu, pendidikan sekuler di Mesir adalah pendidikan terbaik. Budaya tertinggi saat itu di Mesopotamia dan mungkin di seluruh dunia adalah di Mesir. Musa di lingkungan kerajaan mendapatkan pendidikan, pengetahuan, filsafat, ilmu, dan segala sesuatu yang terbaik. Jadi sebetulnya nanti kami melihat itu adalah juga persiapan dari Tuhan kepada Musa untuk dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan kita hari ini akan lebih melihat 3 kualitas yang lain. Hati yang membela yang tertindas, kuat secara fisik, dan belajar menggembalakan di Midian sehingga nanti dia bisa menggembalakan bangsa Israel. Mari kita melihat hati yang membela yang tertindas ini. Bapak Ibu Saudari, kita mendapat informasi dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 bahwa Musa berusia 40 tahun ya ketika dia harus mengungsi ke Midian. Jadi seolah-olah di dalam Kisah Para Rasul itu mendapat gambaran bahwa kehidupan Musa bisa dibagi 3. 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di Midian, 40 tahun berikutnya dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya 40 tahun, 40 tahun, dan 40 tahun. Nah kalau kita perhatikan, maka di dalam teks yang kita baca, walaupun dia setelah diserahkan kepada kerajaan Mesir, dia menjadi bagian dari keluarga Firaun, tetapi selalu dalam hatinya dia sepertinya lebih Ibrani daripada lebih Mesir. Pakaiannya dan dananya orang Mesir, tetapi hatinya kalau kita buka, kalau kita bedah, lebih Ibrani. Bapak Ibu Saudari, coba saya ingin nanya kepada kita ya. Kita orang Indonesia yang ada di Singapura, bahkan sebagian dari kita sudah menjadi Singaporean, sebagian dari kita sudah PR, begitu ya. Kalau ditanya, lebih Singaporean, lebih Indonesia. Kalau saya jelas ya, masih statusnya IP begitu ya. Jadi ya masih Indonesia lah begitu ya. Ini saya TKI dari Indonesia ke Singapura begitu ya. Saya rasa kenapa salah satu kita masih beribadah di gereja berbahasa Indonesia GPBB, karena kita masih punya bonding, masih punya attachment, masih punya keterkaitan dan keterikatan. Bahwa kita walaupun sudah Singaporean, sudah PR, masih merasa sedikit banyak, kita tidak tahu kadarnya masing-masing berbeda, masih ada Indonesia di dalam hidup kita. Nah, Musa mungkin seperti itu. Walaupun dia sudah secara lahiriah pengetahuan, kemampuan itu Mesir, tetapi di hati kecilnya, karena dia dididik oleh mamanya sendiri, engkau adalah orang Ibrani. Nah, itu adalah saudara-saudaramu. Nah, saya sebagai mama, Yohebed akan ceritakan kisah-kisah iman. Ceritakan kisah-kisah leluhur yang membuat Musa walaupun Mesir dalam hatinya adalah Ibrani. Maka tidak heran ketika dia melihat saudaranya ditindas oleh seorang Mesir, dipukul begitu ya. Maka dia setelah menengok kiri kanan, artinya dia hati-hati juga lah. Ya nggak mau sembarangan, nggak mau ketahuan. Dia kemudian membunuh orang Mesir itu, dan kemudian saya sih kalau membayangkan hal ini, kemudian dia cari tempat tersembunyi, dia gali pasir, dia masukkan mayatnya, dia tutup lagi, ya. Dan ini nanti akan mengindikasikan bahwa dia itu secara fisikal kuat, gitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan akibat dari hal ini bukan baik. Saudari, kita boleh punya hati membela yang benar, membela yang tertindas, kita maju untuk berjuang, tetapi selalu dan selalu yang namanya kekerasan, yang namanya main hakim sendiri, yang namanya menggunakan keadilan dengan tindakan yang tidak benar, itu hasilnya
seringkali pada umumnya gagal. Seringkali hasilnya tidak baik. Itu yang dicerminkan, yang digambarkan dalam peristiwa ini. Hatinya mungkin baik, mungkin mau membela yang tertindas. Tetapi kalau caranya tidak benar, caranya tidak patut, Tuhan juga tidak bisa berkenan terhadap hal semacam demikian. Ya, nah ketika hal bahwa Musa ini punya hati yang membela tertindas itu diulang sampai dengan 3 kali. Sekarang peristiwanya ketika ada 2 orang Ibrani berantem, yang satu itu kayak ngebully yang satu. Musa perhatikan ada yang salah nih, dia tegur orang yang salah ini. Ya, jadi dia membela orang yang tertindas, dan hal yang sama terjadi ketika dia membela 7 gadis dari Midian itu terhadap gembala-gembala yang jahat. Jadi kita melihat dari teks yang singkat ini digambarkan inilah hati seorang Musa yang memang nantinya Tuhan akan pakai untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian tadi sudah mengintroduce bahwa Musa kuat secara fisik. Ya, coba perhatikan di dalam 3 peristiwa dia membela yang tertindas, Musa itu pasti ada tindakan fisikal. Kita tidak tahu persis bagaimana dia membunuh seorang Mesir. Dan orang yang membunuh ini kan tentu ya entah prajurit, entah penjaga, pasti tentu ditakuti oleh orang Yahudi. Tetapi dia bisa mengalahkan dan bisa membunuh. Kemudian setelah membunuh mungkin berkelahi seberapa waktu, kemudian masih sempat menggali pasir dan kemudian menguburkannya di dalam pasir. Ya, kemudian ketika dia memukul gembala-gembala. Ya, artinya dia mengusir gembala-gembala. Kita bayangkan 7 gadis, berarti gembala-gembala yang ngejahatin itu mestinya lebih dari 7, kita tidak persis, tapi cukup banyak, sedikitnya lebih dari 1. Ya, kalau sampai Musa bisa mengusir mereka, berarti Musa melawan keroyokan, berarti fisikal dia kuat. Kemudian setelah berantem semacam itu, berkelahi, dia masih memberikan minum kambing domba. Mungkin memenuhi ember-ember dari para gadis ini. Sehingga gadis ini bisa pulang dengan kambing domba sudah kenyang minum sambil membawa air. Jadi kita bisa mendapat indikasi secara fisik Musa kuat. Dan ini dibutuhkan untuk nanti dia memimpin bangsa Israel. Ya, ketika banyak berjalan di padang gurun dan seterusnya. Sekarang kita melihat yang terakhir. Musa adalah pribadi yang kemudian akhirnya tinggal di Midian, ya, karena diundang oleh Reuel, ya, setelah dia menolong gadis-gadisnya, ya. Saya ingin menjelaskan pertama adalah tentang penggembalaan ini, ya. Orang yang menjadi gembala itu adalah orang yang mesti punya keterampilan banyak. Kenapa demikian? Ya, karena ketika menggembalakan di alam terbuka, dia mesti pandai membaca situasi alam, kemudian pandai membaca cuaca, bisa belajar, bisa juga dari pengalaman, tetapi dia mesti punya keterampilan itu sebagai gembala yang baik. Kemudian dia mesti tahu tempat-tempat mana dan waktunya, sehingga dia bisa memimpin kambing domba atau ternak apapun ke tempat yang berpadang rumput hijau dan air yang tenang sehingga bisa kambing dombanya minum. Jadi dia mesti punya keterampilan semacam ini dan dia mesti punya cukup ketegasan untuk mendidik domba-dombanya, ya, sehingga bisa nurut sama dia. Dia mesti memperlihatkan kemampuan untuk melawan binatang buas atau gembala lain yang jahat sehingga dia mesti punya keterampilan untuk melawan yang jahat itu, untuk melindungi kambing dombanya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan tugas dari seorang gembala adalah memimpin, ya, mengarahkan ke tempat-tempat yang baik dan mengatur kapan mesti berangkat, kapan berhenti, kapan mesti berangkat lagi, kapan mesti tinggal dan seterusnya. Jadi ada proses kepemimpinan di situ. Kemudian memberi makan tidak mudah, apalagi kalau makin banyak kambing dombanya, ya. Mimpinya aja tidak mudah, memberi makan sekian banyak tidak mudah, dan kemudian minum, dan kemudian menjaga dari mara bahaya. Jadi dengan demikian kita melihat tugas seorang gembala dengan kambing domba yang banyak adalah tugas yang tidak mudah. Dan Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan di Midian
Musa itu belajar semua hal ini selama 40 tahun. Jadi sebetulnya teks-teks kita ingin memperlihatkan sebelum Musa dipanggil, periode pertama di Mesir dia diperlengkapi dengan segala pengetahuan terbaik saat itu. Filsafat, keilmuan, ilmu kesehatan dan segala sesuatu yang terbaik yang ada di Mesir. Tetapi kemudian 40 tahun berikutnya dia belajar menggembalakan, dia belajar memimpin, dia belajar bersabar, dia belajar bertahan terhadap alam, dia belajar secara praktikal memimpin memang saat itu dengan sejumlah kambing domba. Jadi Bapak Ibu Saudari, 2 episode kehidupan ini sebetulnya sedang mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudari, tetapi juga kita melihat ada indikasi bahwa di Midian, ketika dia sudah diterima begitu ya oleh Reuel ini kita bisa jadi bingung kalau lihat dari teks dari teks Alkitabnya, kok saat itu disebutkan ke-7 anak gadis dan Sipora itu anaknya Reuel. Tapi kemudian di dalam teks-teks berikut digambarkan bahwa ayahnya Sipora, istri dari Musa adalah Yitro, dan nanti kebanyakan Yitro di sana. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Jadi sebutan ayah dalam teks kita hari ini sebetulnya lebih ayah sebagai kepala suku, kepala klan, kepala keluarga. Jadi kemungkinan besar kalau kita rekonstruksi, Reuel ini adalah kakek daripada Sipora yang diberikan menjadi istri bagi Musa. Ya, nah saat itu Reuel yang memerintah, Reuel yang jadi kepala keluarga, dia nyambut Musa, dia ngajak Musa untuk tinggal dan kemudian memberikan Sipora kepadanya. Nanti di kemudian Reuel mungkin meninggal, nanti Yitro yang menjadi kepala keluarga dan dialah sebetulnya yang secara biologis menjadi mertua daripada Musa. Ya, nah kita perhatikan bahwa di Midian ini bisa jadi merupakan comfort zone bagi Musa. Kondisi nyaman, kondisi aman. Kenapa demikian? Mesir mungkin memberikan hal-hal terbaik, ya, makanan terbaik, pengetahuan terbaik, pengalaman hidup yang nyaman terbaik. Tetapi dia tahu dia tidak bisa kembali lagi ke sana. Itu sebabnya dia mesti mengungsi ke Midian, yang kemungkinan daerah yang tidak dikuasai oleh Mesir. Karena dia takut, karena dia tahu Firaun berikhtiar membunuhnya. Dia tahu tidak mungkin balik lagi ke Mesir. Dia tahu kalau dia ke Mesir akan mengalami bahaya dan mungkin nyawanya terancam. Jadi itu dalam masa yang tidak menyenangkan, ya. Pengalaman yang sebetulnya bagus tetapi menjadi hilang. Boleh kita katakan dia kehilangan keluarga, baik yang biologis, orang-orang Yahudi, Yohebed, ayahnya, saudara-saudara seterusnya. Dia juga kehilangan keluarga Mesirnya. Dia kehilangan kenyaman Mesir. Dia kehilangan bonding dengan keluarganya dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan, sebetulnya di titik ini juga adalah titik di mana ini menggambarkan bahwa Musa kalau ngandalin kekuatan sendiri, ngandalin caranya sendiri, tidak mampu menjadi pembela yang tertindas, tidak mampu menjadi pemimpin. Episode yang kita pelajari hari ini menggambarkan hal-hal tadi. 1, Musa kalau ngandelin diri sendiri, ngandelin kekuatan sendiri, caranya sendiri, tidak bisa. Mesti caranya Tuhan. Kedua, pengalaman Mesir menjadi pengalaman buruk. Itu sebabnya dia menjadi nyaman. Apalagi 40 tahun. Dia sudah settle, sudah enak di sini, sudah baik di sini, sudah punya keluarga, sudah enak hidupnya. Ya. Dan itu sebabnya latar belakang semacam ini mungkin yang membuat ketika nanti kita pelajari di minggu depan, ketika dia dipanggil dia cenderung tidak mau. Alasannya banyak lah, nanti kita akan pelajari minggu depan ya. Tetapi saya cukup mengatakan kondisi di Midian ini adalah semacam comfort zone buat Musa. Sehingga dia relaktan, dia cenderung tidak mau ketika mendapatkan panggilan. Ya. Nah,
kepiluan hatinya, kepedihan hatinya ini dimunculkan dengan cara memberi nama anaknya Gersom, yang berarti aku ini pendatang di negeri asing. Bapak Ibu Saudari, saya ingin menceritakan sedikit ya, bahwa kalau seringkali atau kadang-kadang kita ada di comfort zone itu memang tidak mudah ya. Ketika saya melayani di Gereja Kristus Ketapang, gereja sebelum saya kemudian ke sini ke GPBB ya, saya pada akhirnya tahun 2008 bisa studi ya, sekolah S2. Kenapa saya merasa harus S2? Karena saya pengen ngajar menjadi dosen teologi begitu. Jadi karena itu saya bersyukur majelis memberi izin dan saya studilah di STT Cipanas. Tetapi berjalan dengan itu di gereja ada kebutuhan, yaitu dibutuhkan seorang rohaniwan atau pengerja pendamping buat sekolah. Jadi pengurus yayasan Sekolah Kristus Ketapang sudah bertahun-tahun mencari. Dulu pernah ada pengerja rohaniwan Sekolah Kristus Ketapang dari gereja diutus. Tetapi setelah 3-4 tahun dicari-cari kok nggak ada begitu ya. Sudah pernah kontak ini, pernah kontak itu, cari tahu siapa yang mungkin bisa diajak, pernah ngobrol dengan rohaniwan tertentu. Dan pada satu titik pengurus yayasan saat itu memikirkan kayaknya lebih baik cari orang dalam. Jadi dari kami itu biasanya ada sekitar 15-16 rohaniwan ya di Gereja Kristus Ketapang. Karena gereja pusat ada 10 pos. Makanya butuh cukup banyak pengerja rohaniwan. Nah, bagaimana pengurus yayasan itu memikirkan salah satulah dari rohaniwan di Gereja Kristus Ketapang itu yang diutus ditambahkan tugas menjadi rohaniwan sekolah. Karena dengan demikian dipertimbangkan secara strategis karena sudah di dalam gereja nanti bisa menjadi penghubung yang baik dengan sekolah. Karena ketika evaluasi juga memang hubungannya agak jauh begitu ya, seolah-olah tidak terlalu banyak ikatan, saling mendengar segala macam lah. Pokoknya ingin mengembangkan hubungan gereja dengan sekolah. Nah Bapak Ibu Saudari, rupanya pengurus Yayasan Sekolah Kristus Ketapang itu akhirnya dari semua begitu ya, mungkin setelah juga meng-approach beberapa orang saya nggak ngerti, tetapi akhirnya mereka mulai approach saya. Jadi saya pikir saya lagi studi, nanti pikirannya mau ngajar, sudah punya sejumlah tugas di gereja dan seterusnya. Ya cenderung saya menghindar-hindar ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Tetapi mereka insist setelah mereka menggumulkan, mendoakan, ada calon yang lain tapi tidak dan seterusnya. Kira-kira sekitar 2 tahun. Bahkan di momen di bulan-bulan itu ya ketika saya akhirnya merespon. Itu sampai dibuatkan oleh pengurus yayasan, nih gereja tolong perhatikan sekolah, kira-kira begitu ya. Diliskan bahwa gurunya sekian, 200 berapa begitu dengan karyawan, muridnya ada 1.200-an begitu ya. Kemudian kalau di total begitu ya, sampai ke hampir jadi sekitar 5.000-an gitu ya. Saya lupa lah data persisnya, tetapi kira-kira seperti itu. Sekolah ini lingkupnya ada 5.000-an. Kok gereja nggak kasih rohaniwan untuk bisa mendampingi menjadi gembala. Bapak Ibu Saudari, ketika data itu masuk ya dan saya juga baca, kemudian di approach lagi begitu ya. Di satu titik saya hanya mengatakan, ya kalau sampai memang dibutuhkan, silahkan bicara dengan majelis. Dan kalau mereka minta dan mengutus, saya bersedia. Bapak Ibu Saudari, buat saya saat itu saya sedang mencoba keluar dari zona nyaman. Ya, kalau ngomong dari sudut pandang saya sudah punya sejumlah pelayanan. Saat itu saya sudah jadi wakil ketua rohaniwan. Saya menjadi pembina bidang pembinaan. Sudah lagi studi lagi begitu ya. Kemudian nanti akan ngajar dan seterusnya, sudah cukup banyak pelayanan, saya bisa punya cukup banyak alasan secara personal untuk katakan tidak. Karena itu bukan fokus saya, karena itu bukan beban saya, karena itu saya sudah cukup sibuk dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, waktu saya melihat itu memang dibutuhkan. Mereka sudah berupaya 2 tahunan dan belum dapat orang. Dan saya mengatakan, Tuhan, kalau memang mau, ya sudah, saya akan mengerjakan pelayanan tambahan ini. Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu kalau panggil, ya bukan orang panggil seringkali, ya Tuhan bisa panggil semua orang.
Tetapi waktu saya mengamati, justru orang-orang yang sibuk, Tuhan tuh suka percayakan lebih. Sehingga kita tuh suka jadi bertanya, Tuhan saya udah sibuk kan, saya udah pelayanan kan. Tetapi kenapa ditambah lagi? Dan itu yang terjadi kepada seorang anak muda yang waktu itu dia karena pernah jadi ketua remaja, begitu ya. Kemudian dia menjadi pembina remaja setelah jadi ketua karena dia sudah kuliah. Kemudian ketika dia cari saya, dia sudah bekerja dan karirnya cukup bagus ya. Dia menceritakan kepada saya bahwa kok saya ini sedang dipercaya menambah divisi, mengembangkan divisi lagi, begitu ya. Saya punya sekian banyak anak buah, saya bertanggung jawab kepada dan perusahaan yang besar, begitu ya. Tetapi ini kok saya disuruh jadi majelis, gimana nih? Ini saya bisa ceritakan dari pengalaman saya. Seperti yang tadi saya ceritakan kepada jemaat semua. Saya sudah cukup dari segi pelayanan. Tetapi ketika Tuhan perlihatkan ada kebutuhan. Kalau saya pikir mungkin bukan bidang saya pendidikan sekolah itu. Kalau saya pikir mungkin saya bisa mengatakan saya sudah cukup sibuk. Tetapi saya memberi diri. Saya juga mengatakan hal yang sama kepada anak muda ini. Kamu sibuk memang, apalagi dia mau menyiapkan diri menikah. Saya ngerti ya. Tetapi coba timbang baik-baik. Kalau sampai majelis dan panitianya meminta kamu. Kalau kamu sampai ngobrol dengan beberapa orang, memang butuh kamu. Kalau menurut saya, selama bisa ngatur waktu, selama bisa memanage semuanya, kenapa tidak? Cuman kamu memang, kalau dia cerita ada kesulitan gini, kesulitan gitu begitu ya. Saya mengatakan, ya kan bisa di-excuse. Orang juga ngerti kalau kadang-kadang rapat tertentu tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaan. Kadang-kadang ketika mendampingi remaja tidak bisa ikut. Karena saya rasa ngerti. Karena ketika kita memperlihatkan karakter, memperlihatkan kesetiaan sebelumnya, mereka tidak akan ragu. Karena tahu kamu komitmen. Jadi kalau kadang-kadang demi persiapan nikah, kadang-kadang karena kesibukan pekerjaan, kamu skip rapat, kamu skip mendampingi, enggak apa-apa saya bilang. Dan akhirnya dia mau jadi majelis. Bapak Ibu Saudari, seringkali kita tidak mau, bukan karena terlalu sibuk sebetulnya. Bukan karena terlalu berat pelayanannya, tetapi seringkali kemungkinan seperti Musa. Saya sudah nyaman. Saya sudah enak begini, ngapain jadi susah? Ngapain nanti ketemu orang-orang lain, mungkin ada kesulitan dalam pelayanan, mungkin ada kesulitan dalam kerjaan lain, atau pelayanan lain di luar gereja. Ngapain? Mendingan saya begini, comfort zone. Mendingan begini, jangan cari masalah. Bapak Ibu Saudari, saya sangat mendoakan khotbah semacam ini menegur kita. Mengganggu hati kita. Karena kadang-kadang kita tidak mau pelayanan, sebetulnya alasannya cuma sederhana. Nggak mau susah. Comfort zone. Mari kita mengakhiri semua rangkaian uraian ini dengan menyimpulkan. Yang pertama, kita melihat bahwa message yang sangat kuat dari keluarga yang mengasihi Tuhan, takutkan Tuhan, mendidik anaknya dengan baik, begitu ya. Walaupun nanti anaknya dilepas ke putri Firaun, tetapi itu menjadi fondasi iman. Sama seperti firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kemudian kita melihat hal yang kedua. Ya, tadi saya sudah berulang menekankan bahwa episode awal Keluaran pasal pertama dan kedua ini ingin memperlihatkan bahwa Musa sedang dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa Israel. Melalui Musa, Tuhan akan pakai dia untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Dia adalah Israel yang baru. Dia adalah Yakub yang baru. Diperlihatkan dengan segala kualitas dan kalau boleh saya simpulkan, ilmu terbaik di Mesir. Kepemimpinan terbaik, kesabaran terbaik pada waktu dia belajar menggembalakan. Dan dengan 80 tahun kurang lebih waktu ini, Tuhan di dalam episode yang berikut di minggu depan akan memperlihatkan ini waktunya Tuhan akan dipanggil untuk melayani. Kepada kita, saya ingin mengingatkan, mungkin kalau mau diingat satu kalimat ya dalam rangka khotbah ini, ingatlah Efesus 2 ayat 10.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah menikmati keselamatan dari Tuhan, menerima Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang terakhir, hati-hati terhadap comfort zone kita. Nggak mau repot, nggak mau susah, nggak mau peduli. Jangan sampai kita miss panggilan Tuhan. Jangan sampai sebetulnya itu waktunya Tuhan, kita yang menolak. Kita yang tidak mau. Hati-hati dengan comfort zone. Mari kita berdoa.